Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Reza Pandi. Pada video saat ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting pada Mikrotik MTCNA. Pada materi ini ada beberapa materi, yaitu pengenalan IP address dan subnetting, IP public dan IP private, class pool dan classless addressing, terus kasus subnetting, terus konsep block subnetting dan konsep switch dan router. Pengenalan IP address dan subnetting. IP address atau Internet Protocol Address adalah serangkaian angka atau karakter yang berfungsi sebagai identitas perangkat yang terhubung ke jaringan. IP address digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer, baik jaringan lokal atau LAN maupun internet. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecahkan sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan jumlah host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP, yaitu IP classes A, B, dan C yang sudah ada. IP address public dan private. Singkatnya, IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan biasa diakses di mana saja. Jadi, misalnya kalian mengakses Facebook, YouTube, dan lain-lainnya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. IP private merupakan alamat yang bisa digunakan di dalam jaringan lokal dan tidak dapat akses langsung dari internet. Ini adalah sebagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau disingkat NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk mengkomunikasi dengan internet. IP address class pool dan classless. Classless IP address adalah metode pengkolektian alamat IP yang tidak menggunakan kelas-kelas IP address. Metode ini lebih fleksibel dibandingkan class pool addressing. 2. Class pool addressing adalah pengalamatan IP yang menggunakan subnet mask tetapi sedangkan classless addressing menggunakan subnet mask variable. Kasus subnetting. Kasus subnetting adalah pembagian jaringan IP besar menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Subnetting dapat digunakan dalam berbagai kasus, seperti mengelola jaringan kantor cabang, mengatasi masalah perbedaan hardware, dan meningkatkan keamanan jaringan. Berikut langkah-langkah melakukan subnetting. Tentukan jumlah subnet yang dihasilkan oleh subnet max. 2. Tentukan jumlah host per subnet. 3. Tentukan subnet yang valid. 4. Tentukan alamat broadcast untuk tiap subnet. 5. Tentukan host-host yang valid untuk tiap subnet. Konsep block subnet. Konsep block subnetting adalah pembagian jaringan menjadi beberapa subnetting yang lebih kecil. Subnetting dilakukan untuk menghemat dan mengefisienkan pengguna IP. Ada beberapa cara konsep block subnetting, yaitu meminimalisasi fragmen, mencegah pemborosan alamat IP dengan menggabungkan subnet, pengaturan fleksibel, mempermudahkan pengaturan jaringan dengan subnet yang lebih besar, efisien penggunaan, membuat penggunaan alamat IP lebih efisien dan berstruktur. IPv4 Delivery Type. IPv Delivery Type ada 3 pengiriman jaringan, yaitu unicast, yaitu metode pengiriman data satu ke satu digunakan untuk komunikasi antar satu pengirim dan satu penerima. 2. Multicast, metode pengiriman data banyak ke banyak digunakan untuk mengirim data ke sekelompok penerima tertentu, digunakan untuk streaming satu ke banyak melalui IP. Broadcast, metode pengiriman data satu ke banyak digunakan untuk mengirim data ke semua perangkat di jaringan yang sama, juga dikenal sebagai metode
transmisi one to all atau satu ke semuanya. Konsep switch dan router. Switch mengoneksi perangkat yang satu network. Switch adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat dan suatu jaringan lokal. LAN. Perangkat ini bekerja pada lapisan data link layer 2 dalam OSI. Switch memiliki peran penting dalam mengatur lalu lintas data dalam jaringan. Router mengoneksi perangkat yang berbeda network. Router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan dan meneruskan paket data jaringan tersebut. Router bekerja pada lapisan layer 3 dalam model OSI. Perangkat ini memiliki peran penting dalam mengatur lalu lintas data antar jaringan termasuk internet. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.